Ya, teman-teman, saya ingin menunjukkan beberapa hal tentang Go Kitab Suci atau disingkat Gokil. Go Kitab Suci Lingkungan. Nah, apa itu Gokil? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini salah satu tawaran program dari K3S. K3S itu Komisi Kerasulan Kitab Suci ya, K3S, untuk menyelenggarakan pertemuan umat lingkungan yang diadakan selain bulan-bulan tadi, Desember, Maret, September. Nah, pada pertemuan ini pada dasarnya umat diajak untuk membaca kitab suci, untuk memahami, untuk sharing, dan bersama-sama menemukan pesan kitab suci itu. Jadi ini bukan perdebatan tentang kitab suci atau pengetahuan tentang kitab suci. Nanti kalau di dalamnya ternyata ada itu dan tidak bisa dijawab, silahkan ditanyakan ke saya atau Romohani atau beberapa yang sudah belajar di KPKS yang tentu lebih mengetahui. Tetapi lebih utamanya ini adalah supaya umat akrab dengan kitab suci, membaca bersama-sama, sharing. Nah, dari KKS Katedral sendiri mengusulkan ada 5 kali pertemuan Gokil, yaitu bulan Februari, artinya bulan depan, April, Juni, Juli, dan November. Tentu ini juga memang idealnya adalah minggu kedua, tetapi juga bisa waktu ditentukan oleh masing-masing lingkungan sesuai dengan dinamika yang ada. Materi Gokil ini disusun berdasarkan perikop Injil minggu kedua setiap bulannya, dan bahan Gokil sebenarnya sudah disiapkan oleh K3S bekerjasama dengan beberapa yang sudah belajar di KPKS sendiri. Materi sudah ada, jadi jangan khawatir, waduh saya nggak bisa Romo, saya nggak tahu kitab suci. Materinya ada, cuma tinggal menangnya adalah fasilitator itu membaca lebih dulu daripada umat yang belum membaca. Artinya jangan khawatir soal itu. Dan ini bukan debat kitab suci, sekali lagi bukan debat, tapi sharing kitab suci. Maka paroki perlu menyiapkan fasilitator lingkungan atau ketua lingkungan yang nanti memandu. Jadi fungsi dari fasilitator atau pemandu itu adalah memfasilitasi jalannya sharing itu sendiri. Nanti saya akan tunjukkan apa saja yang harus atau perlu dipersiapkan. Oke, apa latar belakangnya sebenarnya? Mengapa ada ini? Nah, kita semua tahulah kitab suci itu sabda Allah. Itu nggak bisa dibantah. Sabda Allah yang terinspirasi oleh Roh Kudus kepada para pengarangnya. Dan sabda Allah ini tentu berdasarkan pada pengalaman. Maka pengalaman itu yang perlu dibaca dan kemudian ditatapkan pada pengalaman kita. Namun tidak semua orang Katolik itu akrab dengan kitab suci, bahkan melupakan kedalaman kitab suci itu. Taunya bahwa oh iya ada kitab suci, tapi nggak pernah dibaca, atau kitab sucinya masih dalam bungkusan rapi. Nah itu kadangkala ya kita umat Katolik seringkali seperti itu, sehingga ketika entah di media sosial atau ada pertanyaan dari orang-orang tentang kitab suci, kebingungan. Nah itu yang sering dihadapi oleh umat Katolik. Nah oleh sebab itu dibutuhkan kesempatan, tentu kesempatan untuk berkumpul, untuk sharing sederhana. Tentu tidak usah sharing yang teologis, karena memang bukan wilayahnya untuk sharing teologis. Ini lebih sharing pengalaman hidup berdasarkan kitab suci.
Nah ini tentu perlu diciptakan habitus. Saya tahu bahwa menciptakan habitus atau kebiasaan itu tidak mudah, sulit di awal-awal. Ya nanti kita akan melihat dalam evaluasi ya, karena nanti kita akan tetap mengadakan evaluasi. Pasti nanti ada, waduh sulit Romo, umatnya nggak mau sharing, umatnya itu nggak mau kumpul, macam-macam lah. Ya namanya menciptakan habitus itu selalu akan sulit di awal. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa kitab suci itu milik semua umat beriman. Jadi bukan hanya milik Romo atau kaum religius. Jadi bukan hanya Romo saja yang membawakan kitab suci. Lah kalau lingkungannya aja ada 58, Romonya 2 ya, nggak bisa membelah diri saya. Dan kitab suci memang itu milik umat beriman. Kalau kita nggak pernah ngakrapin dengan itu ya sama saja. Mau Romonya rajin ke lingkungan, renungan terus ya sama saja. Karena nggak pernah disentuh kitab sucinya. Maka kitab suci adalah milik umat beriman, bukan hanya pastor dan kaum religius. Di sini pentingnya pemandu atau fasilitator. Tentu tugasnya bukan untuk menafsirkan secara teologis kitab suci, tetapi memfasilitasi sharing pengalaman berdasarkan kitab suci. Lebih ke situ fungsinya. Nah, maka kegiatan di lingkungan sudah diizinkan oleh keuskupan, dan ini perlu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan jemaat. Kita bisa berkaca. Gambar itu adalah gambar gereja perdana. Gambar ini gambar gereja perdana, di mana para orang-orang yang berada dalam gereja awal itu berkumpul. Mereka berkumpul seminggu sekali. Kita tidak harus juga berseminggu sekali, tetapi mereka berkumpul dan dalam perkumpulan itu mereka sharing, mengingat kembali pengalaman-pengalaman mereka. Dan akhirnya dari situ kemudian ada yang menuliskan, jadilah kitab suci yang terinspirasi Roh Kudus. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini sebenarnya kita bisa mencontoh atau kembali ke jemaat perdana dulu yang tumbuh dalam iman karena ada kebiasaan berkumpul, ada kebiasaan sharing, ada kebiasaan saling untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dan tentunya kalau dari situ ada sebuah gerakan baru yang muncul, baik juga. Tetapi bahwa apa yang ingin dibangun adalah persekutuannya ini. Ini yang menjadi sesuatu arah. Nah tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk meningkatkan kecintaan membaca dan merenungkan kitab suci. Kalau jemaat perdana dulu mengingat-ingat pengalaman, oh Yesus yang seperti apa sih yang dikenali, lalu mereka merefleksikan. Nah ini sekarang sudah ada kitab sucinya, sudah tertulis, tinggal dibaca, tinggal kemudian menatapkan pada pengalaman kita bagaimana terhadap kitab suci itu. Dan agar umat dapat meningkatkan kemampuan memahami sabda Allah dalam pengalaman hidup, syukur-syukur tadi seperti yang saya katakan, dari sharing, dari perjumpaan bisa saling meneguhkan. Kalau ada gerakan-gerakan baru itu juga baik, itu kalau dimunculkan. Saya ingin sedikit sharing sebenarnya untuk gerakan OMK mengunjungi lansia. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, itu proses yang panjang di mana kita juga merenungkan kitab suci, merenungkan dokumen-dokumen gereja, terutama Paus Fransiskus. Dan awalnya nggak muncul langsung kepikiran, oh ini gerakan ini dasarnya apa ya? Enggak, justru bermula dari membaca, kemudian sharing, mengerucutkan sesuatu. Oh ini, ya seperti itu. Itu sebuah gerakan yang saya kira berawal dari sebuah sabda. Nah tentu alasan yang lebih konkret manusiawi adalah
mengisi acara lingkungan yang di luar kegiatan pertemuan rutin Prapaskah, bulan kitab suci dan bulan keluarga. Nah, bagaimana strukturnya? Semoga tidak terlalu kecil. Ya, strukturnya ada pembuka. Pembuka bisa, kalau ada lagu pembuka bisa. Tapi kalaupun nggak bisa nyanyi dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Tidak perlu juga nggak apa-apa. Atau hanya mendengarkan musik juga boleh. Karena lagu pembuka ini sesuatu yang fakultatif dalam sebuah pertemuan. Lalu tanda salib, salam, semua bisa pasti tanda salib, salam. Pengantar singkat dari pemandu, nanti saya akan beri contoh. Lalu doa pembuka, sekali lagi doa pembuka ada di dalam bahannya, jadi tidak perlu nyiapin doa pembukanya bagaimana ya, ada, nanti akan dikirim oleh Pak Martinus ya, di grup. Jadi ada doa pembuka. Lalu nanti bacaan Injilnya juga sudah ditunjukkan. Jadi tidak perlu mencari-cari bacaan Injil mana yang pas. Sudah ada juga. Ulasan bacaan juga ada nanti di dalam. Contohnya itu, tinggal sekali lagi kita pemandu itu menang lebih dulu baca daripada yang lain. Maka memang harus disiapkan. Nah, tentu dalam mengulas nanti bisa ditambahin dan lain-lain untuk kreativitas. Lalu yang paling penting adalah bagaimana bisa sharing pengalaman. Nah, sharing pengalaman ini macam-macam bentuknya ya. Macam-macam bentuknya, artinya ada bentuk yang saat kita mengulas sambil bertanya ke umat pengalamannya, atau kita mengulas dulu lalu ada pertanyaan-pertanyaan, membagi kalau itu kelompok yang lumayan besar, membagi menjadi beberapa kelompok kecil, supaya karena biasanya kalau kelompok kecil orang mau sharing, kalau kelompok besar agak malu biasanya. Ya, itu orang Katolik itu biasanya. Tapi kalau kelompok kecil biasanya agak mau cerita. Itu jadi sharing pengalaman. Atau kalaupun kesulitan di awal-awal, ya silakan pemandu memancing dengan pertanyaan atau memancing dengan sharing pribadinya, boleh juga seperti itu. Atau hanya memutarkan kalau ada video, putarkan video. Tapi sekali lagi, sarananya macam-macam, tidak harus dengan video, tidak harus dengan slideshow seperti ini, bisa tanpa ini semua juga bisa. Oke, lalu setelah itu sharing pengalaman singkat saja, lalu doa umat ini spontan supaya umat Katolik belajar berdoa. Biasanya kalau disuruh doa itu pada diam, hening sekali. Seperti Maria mo. Karena saya kan ngajar kelas katekumen, jadi ketika saya biasanya, ayo siapa yang mau mimpin doa, yang sebelumnya beragama Kristen itu biasanya langsung saya Romo, berani sekali. Dan kalau yang Katolik harus ditunjuk, kadang-kala saya harus menunjuk orang itu, kadang-kala kok gitu ya. Tapi ya coba, ini doa spontan ini kan boleh berbagai macam intensi. Lalu doa penutup ada, lagu penutup sekali lagi bisa ada, bisa tidak. Nah, saya ingin sedikit memberi penjelasan tentang bagaimana tentang isi ini. Karena yang lain pembuka dan penutup itu kan bisa lah. Itu siapapun pemandu bisa dengan PD-nya. Itu, tetapi ketika harus mengulas bacaan biasanya agak kebingungan. Nah, dalam membaca kitab suci bisa fasilitatornya saja, artinya fasilitator membaca keseluruhan, bisa juga misalnya bergantian, itu juga bisa, artinya misalnya dari 1, 2, 3, 4 bergantian, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, itu juga bisa. Jadi tidak harus satu orang. Oke. Lalu saat mengulas bacaan itu menceritakan kembali bacaan dengan bahasa sendiri, tetapi bukan menyimpulkannya ya. Bukan langsung bacaan ini itu temanya harus ini. Siapa yang mengharuskan? Nggak ada yang mengharuskan itu.
Karena setiap perikop kitab suci bisa berbicara sesuatu pada masing-masing pribadi juga. Ini bukan sebuah homili, jadi penafsiran sharing pribadi itu memungkinkan untuk hal ini. Oke, lalu jadi fasilitator boleh untuk menceritakan ulang kisahnya, kira-kira membayangkan, mengajak umat untuk membayangkan, oh isinya ini loh. Lalu membantu mengambil satu pesan. Sebenarnya kalau satu pesan sudah disampaikan itu cukup sih, tidak harus banyak-banyak. Kalau banyak itu lupa. Satu pesan cukup, bisa sharing pengalaman pribadi ataupun dengan video. Intinya memancing orang untuk bercerita. Itu. Lalu, nah ini di dalam sharing pengalaman seperti tadi yang saya jelaskan, dapat membagi menjadi grup kecil atau grup besar sesuai kondisi lingkungan kan. Kalau grupnya sudah yang datang hanya 3 orang ya nggak usah dibagi menjadi 3 grup. Pesimis amat mau. Lah kalau 3 orang ya nggak usah dibagi grup, kan udah 3 aja yang sharing. Ya menyesuaikan kondisi kan, kita kan macam-macam lingkungan, ada yang banyak sekali, ada yang kadang-kadang sulit, atau hanya satu keluarga yang nggak masalah. Sekali lagi yang penting kan kitab suci tetap berjalan. Atau bisa dengan mengajukan 1-2 pertanyaan. Oke. Nah, itu beberapa catatan teknis. Jangan khawatir, semua bahan itu sudah disiapkan K3S, Keuskupan Agung Jakarta. Karena ini program mereka yang ingin supaya kitab suci menjadi akrab bagi umat. Kita mengikuti apa yang mereka tunjukkan. Tinggal memodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Itu tadi yang saya katakan, sesuai kondisi lingkungan macam-macam. Bukan menjadi masalah berapa yang datang ya. Bukan menjadi masalah, kalaupun harus hanya satu keluarga ya nggak masalah. Kalau banyak syukur-syukur. Tetapi yang perlu adalah membiasakan atau memupuk habitus membaca, merenungkan kitab suci secara sederhana. Tidak harus lama juga, tidak harus 1 jam, 2 jam, 30 menit sampai 45 menit juga cukup untuk hal ini. Yang penting adalah berani mencoba. Sebuah kegagalan itu hanya terjadi karena orang tidak pernah mencoba atau takut mencoba karena pikiran macam-macam. Kadang-kala itu yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Orang jadi kayak mikir, aduh nanti kalau nggak ada yang datang bagaimana, aduh nanti kalau pertanyaannya macam-macam bagaimana, atau yang muda-muda, aduh nanti kalau salah bagaimana. Terlalu banyak pikiran macam-macam sehingga nggak pernah mencoba malahan. Nah itu justru kegagalan itu di situ, bukan karena sudah mencoba lalu mengalami berbagai macam tantangan. Itu bukan kegagalan kalau sudah mencoba. Oke, nah khusus untuk program Kokil ini disarankan pemandu itu tidak menerima tanda kasih supaya tidak merepotkan lingkungan, harus macam-macam. Karena ada kecenderungan juga orang memikirkan hal itu. Jadi salah satu kebingungannya, aduh nanti harus ngasih ini, harus nggak usah untuk pemandu, itu nggak usah untuk itu. Karena bahan juga sudah ada, tinggal memandu, dan ketua lingkungan juga dihimbau untuk tidak memberikan tanda kasih ini supaya tidak terlalu membebani ketua lingkungan. Sebagai bagian dari kebersamaan, saya kira baik juga. Saya kira baik bila diadakan kolekte sukarela. Ya nanti tentu perlu ada transparansi ya, di sini. Yang namanya sukarela itu juga berapapun, artinya ya 1.500 ya nggak masalah, gitu kan. Toh ini juga bukan pertemuan yang setiap hari. Itu bisa digunakan kalau mau nanti untuk beli aqua atau beli apa, untuk minum, untuk makan, snack. Gitu.
bisa juga dari situ. Yang penting ada transparansi laporan kepada umat ya, bukan kepada gereja. Dalam hal ini kan ini untuk kebutuhan sendiri. Oke, nah saya kira beberapa catatan teknis itu saya berikan. Nah ini saya kira saya ingin sedikit memberi contoh sekaligus saja kita juga memulai gokil yang bulan Januari. Bulan ini contoh untuk bulan Februari saya, supaya teman-teman punya gambaran maksudnya. Tadi saya mau mengambil yang bulan Januari hanya nanti nggak ada gambaran untuk bulan Februari maksudnya. Maka saya akhirnya mengambil yang bulan Februari supaya teman-teman nanti Februari sudah punya gambaran bagaimana. Nah saya ingin memulainya, atau sebelum mulai ada pertanyaan dulu nggak, hal-hal yang apa itu gokil, tujuannya, beberapa catatan teknis tadi. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai untuk kesini ya, untuk ke program ini? Saya kira jelas artinya bahwa nanti silahkan entah ketua lingkungan, tentu kalau fasilitator harus bekerja sama dengan ketua lingkungan untuk kapan menentukannya. Kalau di sini sudah hadir ketua lingkungan dan pemandu ya boleh-boleh saja. Nanti kalaupun belum PD dan lain-lain, tim KKS juga tentu siap untuk ikut serta ya, dalam arti ikut ke lingkungan untuk mendampingi. Saya kira juga baik juga. Oke. Ya. Saya jadi pemandu. Ya, pemandu kan sudah ada pendampingannya sebenarnya sejak November ya Pak. November yang lalu sudah ada pemandu. Oh, Oktober ya. Oktober yang lalu sebenarnya sudah ada. Batasnya itu ada nggak ya Pak? Kayaknya batas nggak ada ya. Ya batas tentu, batas maksimal atau minimal ini? Oh, maksimal nggak ada. Yang penting masih bisa untuk memandu. Masih mau. Ini nggak ada yang lain, masih jalan 70-an lah. Ya. Atau bisa sebenarnya ketua lingkungan juga ikut memandu juga bisa. Toh bahan sudah ada, gitu loh. Bukan sesuatu yang harus dimulai dari nol, yang nggak tahu apa-apa harus memulai. Enggak. Bahan itu ada dan setiap bulan nanti akan dikirim. Ya, bahan sudah ada. Jadi bukan memulai dari nol, maka siapapun pada dasarnya itu bisa. Begitu. Oke, saya kira kalau nggak ada, supaya kita juga menghitung waktu, saya juga menghitung kita maksimal jam 9 selesai. Oke, untuk salah satu contoh pertemuan gokil kita sambil mengikuti, kita akan membuka dengan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Kita boleh nyanyi bersama. Gembalaku
kembali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Saudari dan saudara terkasih, pada hari ini kita akan memulai pertemuan terutama untuk mendalami kitab suci, dan pada pertemuan ini kita akan membahas atau mendengarkan bacaan Injil terutama dalam Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 22a, dilanjutkan dengan 27 sampai 28 serta 33 sampai 34a dan 37. Dalam bacaan ini nanti kita akan mendengarkan mengenai pengajaran Yesus dan terutama pengamalan hukum Taurat yang sesungguhnya. Perikop ini akan membahas sebagian tentang Dekaloh. Dekaloh adalah 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari hukum Taurat. Apa saja yang akan dibahas dalam bacaan ini? Yaitu perintah mengenai jangan membunuh. Itu perintah keberapa? Perintah ke-5. Betul. Jangan membunuh, perintah ke-5. Lalu jangan berzinah, perintah ke-6. Ini hafal sekali kalau jangan berzinah. Ada ya. Dan perintah ke-8 yaitu jangan bersaksi dusta. Oke, mari kita juga sebelum memulai perenungan kita mohon rahmat Roh Kudus agar selalu disertai oleh Allah. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur karena pada hari ini kami masih dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudari selingkungan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini kami ingin lebih memahami makna dari perintah-perintah-Mu lewat pengajaran yang diberikan kepada kami oleh Putra-Mu sendiri. Maka utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan membimbing akal budi serta hati kami, supaya kami dapat memahaminya dengan lebih baik. Amin. Nah, kita akan mendengarkan bacaan Injil. Nanti dalam bacaan Injil saya minta bergiliran untuk membacanya. Mungkin bisa dimulai nanti dari sebelah sini, bisa dari aku berkata kepadamu sampai kerajaan surga. Lalu sebelahnya nanti kamu telah mendengar sampai dihukum. Dan selanjutnya ya, nanti boleh dimulai, nanti urut gini ya. Oke, mari bacaan dari Injil suci menurut Matius. Bacaan Injil menurut Matius. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi nanti teman-teman bisa memvariasikan, bisa kalau ada yang bawa kitab suci, bisa membaca dari kitab suci juga. Oke, nah ini adalah peranan dari pemandu, terutama untuk menjelaskan beberapa hal-hal dasar bahwa khotbah atau konteks dari Injil tadi adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit menunjukkan tentang ajaran dari Kristus tentang cara hidup Kristiani. Cara hidup Kristiani itu khotbah di bukit. Ada ajaran Yesus yang secara resmi untuk itu. Dan penulis Injil Matius terutama itu menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru. Nah, Musa itu kan dia terkenal dengan apa? Musa? Kalau kita mendengar Musa gitu, dia terkenal dengan hukum Taurat. Hukum Tauratnya, dan hukum Taurat tertulis di Loh batu. Loh batu, betul. Dan dia menyampaikan di mana? Gunung Sinai. Gunung Sinai. Nah, ada perbandingan menarik kalau kita lihat. Musa, betul seperti yang dikatakan tadi, membawa turun hukum Taurat itu dalam 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah. Dan itu terjadi di Gunung Sinai. Yesus, Sang Firman Allah, memberikan hukum kasih-Nya, yaitu perintah kasih dari atas bukit. Kalau dilihat Musa berbanding dengan Yesus, pengajaran atau hukum 10 perintah Allah dengan ajaran kasih-Nya dalam khotbah di bukit itu terjadi di Gunung Sinai dan terjadi di atas bukit. Paralel dua ini. Maka ini sebenarnya simbol penulis ingin mengungkapkan bahwa Yesus melengkapi apa yang dikatakan oleh Musa dalam hukum Tauratnya. Nah, di sini memang kelompok ahli Taurat hadir pada masa itu dan mengajarkan hukum Taurat, namun secara ketat. Yang dipentingkan adalah aturan-aturannya, harus gini, harus gitu, dan lain-lain. Tetapi tidak tahu apa yang menjadi makna dari hukum itu. Sehingga salah satu kecenderungannya adalah ketika orang tidak melakukan itu, dianggap atau dicap salah, dicap buruk. Dan ini yang ingin dikoreksi oleh Yesus sebenarnya. Yesus dalam hal ini ingin mengajarkan bahwa pelaksanaan hukum itu perlu memang, tetapi tidak melulu soal yang lahiriah, apa yang tampak oleh mata. Namun sesungguhnya jauh lebih dalam lagi adalah apa yang dihayati dalam hati. Itu yang lebih penting daripada sebuah hukum. Kalau hanya lahiriah, orang tidak tahu apa yang menjadi maknanya. Yesus memberi makna dari apa yang menjadi hukum Taurat itu sendiri. Nah, kita akan lihat beberapa maknanya ya. Misalnya, tadi kan disebutkan ada perintah yang kelima adalah perintah apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Perintah ini bukan hanya membunuh secara fisik, karena pada saat itu yang ditekankan adalah membunuh secara fisik, tetapi orang tidak melihat bahwa ketika orang juga membicarakan atau mempersalahkan orang lain, itu juga membunuh karakter seseorang. Nah, Yesus lebih dalam lagi mengatakan bahkan ketika orang mulai menyimpan amarah, disitulah pintu bagi dosa. Mengapa? Karena ketika orang sudah menaruh amarah, biasanya orang akan berpikiran negatif. Dan setelah berpikiran negatif, ia akan melakukan tindakan yang lain. Seperti entah membunuh karakternya. Membunuh karakternya itu macam-macam jenisnya. Bisa menyerang secara langsung, secara agresif frontal, ataupun membicarakan di belakang yang mempengaruhi pandangan orang lain sehingga orang ini jadi tersingkir.
atau menjauhi orang itu. Nah, maka penafsiran tentang jangan membunuh bukan hanya sekedar membunuh secara fisik, tetapi juga ketika orang sudah menaruh amarah, ini perlu hati-hati karena ini pintu bagi dosa. Oke, baik. Saya ingin memperlihatkan salah satu video. Silahkan diperhatikan sungguh. Nanti mungkin salah satu boleh bercerita dari video ini, perbandingan antara seseorang yang membenci, menaruh amarah dengan seseorang yang kemudian dia juga sebenarnya gemes tetapi memperbaiki dari sisi lain. Silahkan diperhatikan. Mungkin beberapa sudah pernah menonton.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา และในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับ
Tapi apa? Dari tadi kan kita sudah menyaksikan salah satu video, kita melihat ada satu pihak yang sangat membenci sekali dia, dan dia melakukan karena membenci, amarah itu membuat dia marah dan ada tindakan-tindakan menjatuhkan. Tetapi satu pihak ada orang tua tadi yang walaupun dia gemes, kenapa kamu harus menyerah, tetapi dia mendampingi. Nah, kira-kira teman-teman semua ada yang nggak mau cerita dari tadi apa yang kita lihat soal amarah itu menyebabkan apa, ataupun dari sisi lain, soal pendampingan ini dengan kelembutan dapat menyebabkan apa? Ada nggak salah satu yang ingin bercerita? Boleh salah satu, siapapun menyampaikan pendapatnya, tidak ada yang salah di sini dalam sebuah pendapat. Boleh silahkan mengacungkan diri, mengacungkan jari dan cerita, silahkan. Salah satu boleh, satu atau dua orang. Silahkan, boleh. Siapapun, tidak usah malu untuk bercerita. Apapun yang dilihat tadi, mungkin. Boleh siapapun. Spontan saja. Dari video tadi, apa yang dilihat kira-kira? Silahkan, mari bercerita. Boleh, kata tuh silahkan. Terdengar kok, tanpa itu terdengar. Berdiri juga sama. Berdiri kalah tinggi, duduk kalah rendah, sama aja juga. Oke, selamat malam Romo, selamat malam teman-teman semua. Iya, satu pengalaman yang sangat indah menurut saya ditampilkan di video tadi. Yang saya ambil suatu poinnya adalah bahwa seseorang kalau menganggap dia lebih tinggi, egonya akan dengan gampang meremehkan orang lain. Dan itu saya ngalamin sendiri sebagai ketua lingkungan dan terjadi pada diri saya, dan saya sangat sakit juga menurut saya. Tapi disitulah menjadi kekuatan buat kita, bahwa menghadapi orang-orang yang sangat-sangat merasa bahwa semua dia ada yang punya, semua punya. Tetapi sebagai orang yang paling terdepan kita, yaitu para teman-teman yang ada di sini, tentunya semua yang kita hadapi adalah harus dengan rendah hati. Karena di rendah hati itu saya lihat kita belajar juga dari orang-orang yang mendahului, yang lebih mempunyai keimanan, lebih mempunyai suatu pengalaman hidup. Di situ kita belajar bahwa ternyata menjadi seorang bijak itu tidak dilihat dari pendidikan. Ternyata menjadi seorang bijak itu adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa apakah saya ini berguna buat orang lain. Ya, saya lihat seperti itu. Karena dari video yang saya lihat di sini, bahwa ternyata kalau kita merasa kita lebih sanggup, dan saya bisa mengalahkan ego saya akan tinggi sekali, dan orang lain kita anggap tidak ada apa-apa. Tetapi di sini yang satunya merasa bahwa dia lebih harus belajar. Begini toh, diawali dengan perlahan-lahan, dia akan dengan sendirinya dia akan naik, dan dia juga memperlihatkan bahwa saya juga bisa. Disitulah saya mengambil suatu kesimpulan bahwa inilah semua yang ada di sini. Ini kita belajar bahwa rendah hati perlu. Terus yang paling utama adalah diri kita, bahwa memaafkan itu penting, ya. Jangan sampai membawa satu kedendaman, karena itulah awal dari suatu penyakit menurut saya. Ya, itu pendapat saya. Dan
Dan itu terjadi di dalam lingkungan saya, bahwa ternyata banyak sekali yang, ya karena lingkungan saya juga banyak yang berbagai macam yang kita mesti urus semua, tetapi ya itulah yang dihadapi, bahwa yang paling tahu adalah ketua lingkungan dan yang paling tahu adalah pengurus lingkungan untuk lingkungannya. Nah, saya ambil di satu poin tadi bahwa bagaimana kita untuk menghadapi itu, kita harus rendah hati, kita harus sabar, kita harus tekun supaya kita dapat membuat ya tentunya gereja kita lebih baik. Dan ya, saya bersyukur bahwa ada Gokil ini paling tidak kita ada pertemuan yang rutin lah tiap ya di luar dari pertemuan rutin 5 bulan itu, tentunya itu sangat indah dan sangat baik menurut saya. Ya Romo, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Baik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Tatu tadi. Jadi menggarisbawahi tentang kerendahan hati. Memang perintah yang kelima, jangan membunuh, itu bukan sekedar membunuh fisik, tetapi bahwa orang harus dengan rendah hati pula untuk ikut tadi belajar lagi, belajar memaafkan, belajar melatih kembali, belajar untuk menanggapi seperti halnya orang tua tadi kan, belajar menanggapi kegalauan dari anak yang dalam arti dia punya disabilitas tertentu dan diremehkan. Ini kan kalau dibiarkan orang ini bisa macam-macam, bisa bunuh diri dan lain-lain, tetapi dia mendampingi, bukan hanya menunjukkan tetapi juga ikut serta bermain di situ. Bahkan dia juga harus mengalami kadangkala yang tadi sampai dia dipukul dan lain-lain, tetapi dia dari apa yang dia korbankan itu ada hasil sesuatu. Nah, baik sekali itu permenungan tentang jangan membunuh. Nah, perintah yang kedua adalah jangan berzina. Zina pada zaman Yesus itu bukan dipahami hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan, tetapi hubungan yang tidak pantas antara pria yang sudah beristri dan istri yang sudah memiliki suami. Nah, Yesus perlu mempertegas hukum ini. Jadi kalau dikatakan Yesus itu malah meniadakan hukum ini salah, karena justru mempertegas. Dia bahkan mengatakan bahwa menekankan bahkan ketika kamu hanya melihat dan memiliki nafsu itu sudah termasuk berzina. Bukan hanya yang sudah punya suami, istri, terus nanti berhubungan dengan orang lain, bukan hanya soal itu, tetapi bahkan ketika kamu hanya melihat dan memiliki nafsu itu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Maka zina itu dapat mengakibatkan orang tidak menghargai ciptaan sebagai hal yang baik, atau menjadikan orang lain sebagai objek kita, bukan sebagai subjek. Pemahaman ini lebih mendalam bahwa seharusnya seseorang lebih menghargai sosok. Dalam hal kitab suci, apa yang kita dengar tadi adalah wanita sebagai sesama dan saudara. Wanita juga diciptakan bersama-sama dengan pria yang menjadikannya sebagai citra Allah. Nah, di sini keduanya adalah baik adanya. Begitu juga tentu sebaliknya, karena konteks kitab suci waktu itu adalah masih patriarkal, jadi banyak ditekankan soal itu. Tetapi yang menjadi poin penting adalah penghargaan. Jadi dari aturan jangan berzina, kata yang lebih positif adalah hargailah setiap orang itu sebagai subjek, bukan objek kita. Lalu perintah selanjutnya adalah jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Kalau kita lihat nanti ini ada kaitannya antara perintah kelima dan selanjutnya perintah ke-8 ini. Kesaksian pada zaman itu dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Kalau kita mengutip salah satu Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, nanti boleh dibuka kitab sucinya. Ini adalah mengenai perempuan yang berzina. Nah, itu dapat menjadi contoh yang jelas. Ketika itu satu orang membicarakan lagi, sehingga semakin banyak, seolah-olah itu menjadi pembenaran
bahwa orang ini, wanita ini berzina. Maka ketika sudah jadi rumor yang sangat itu, orang berhak merajam. Ini kan bahaya sekali. Kalau kita lihat, bahaya sekali karena fitnah, perempuan ini bisa dirajam. Mungkin contoh lain zaman ini kita bisa menggunakan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Gosip itu bisa menjadi salah satu bentuk kesaksian dusta zaman ini. Mungkin kita biasa bergosip, ngomongin kelemahan orang ini. Tapi kalau kita tidak hati-hati sekali, ya tidak hati-hati sekali, orang ini bisa ngomong tempat lain, orang ini bisa ngomong, dan bumbunya biasanya lebih banyak, bahkan lebih pedes bahkan. Dan ini kan seolah-olah bisa membenarkan tindakan seseorang yang sebenarnya itu nggak seperti itu, tetapi jadi seperti itu gitu loh. Jadi misalnya orang nggak melakukan apapun sebenarnya atau tidak bermaksud apapun, bisa saja hanya menolong, misalnya mengantarkan orang ke rumahnya karena sudah malam. Wah, ada yang bergosip, oh itu lo sedang dekat dengan ini, padahal hanya gosip. Nah ini ditambahi lagi, oh iya ini ya, kemarin saya lihat juga di sini. Wah, tambahi, jadi kayak kebenaran. Nah ini kan bahaya kalau kemudian menjadi kebenaran padahal tujuannya menolong loh. Kan orang nggak tahu tujuan itu. Nah ini bisa menjadi berbahaya. Salah satu bentuk yang nyata kesaksian dusta itu bukan ketika di pengadilan menyampaikan ini seperti kasus-kasus sekarang, bukan hanya itu, tetapi yang bentuk konkret setiap hari gosip itu bisa jadi kalau tidak hati-hati. Kesaksian umumnya diikuti dengan sumpah yang menambahkan bobot. Maka dalam hal ini Yesus mengajarkan jangan sekali-kali bersumpah. Katakan saja yang sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi apapun. Nah, saya sekali lagi akan memutarkan salah satu video. Nah, silahkan nanti dari video ini bisa dilihat kira-kira apa akibatnya kalau orang itu tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dilakukan oleh guru. Gurunya namanya Prajak. Ini film dari Thailand. Gurunya namanya Prajak. Nah, nanti dibayangkan kira-kira kalau orang tidak tahu apa yang dilakukan guru itu, akibatnya apa? Bagaimana akibatnya kalau orang terus melanjutkan bergosip seperti nanti yang dilakukan orang tua murid di awal, tanpa mau tahu fakta selanjutnya, hanya berpikiran saja, hanya berpikiran. Lalu mungkin juga bisa hal baik apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu untuk menjernihkan pandangan. Silakan nanti dilihat, diperhatikan beberapa poin-poin penting ini. Kita akan lihat hal ini. Suki จำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ พ่อเห็นใจคนแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเวลาน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็เลยคิดดูว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมันเยอะผมว่าครูประจักษ์เขาคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยเหรอครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ต้องเป็นว่าแม่สักครู่ครับแม่แม่
โตผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอนอะไรลูกยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อมาไม่ไปโรงเรียนเหรอSiapa yang nangis? Ya, boleh diceritakan apa yang mungkin tidak harus berdasarkan pertanyaan ini, tetapi apa yang muncul dalam hati setelah melihat video pendek ini. Mungkin apapun bisa diungkapkan, tetapi kalau bisa menjawab salah satu ini juga baik juga, tidak harus juga. Apa akibat kalau orang tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dilakukan guru itu? Lalu mungkin juga apa akibatnya kalau orang terus melanjutkan gosip-gosip itu tanpa tahu faktanya? Dan mungkin hal baik apa yang sebenarnya dilakukan oleh kepala sekolah ataupun anak-anak ya, yang justru menunjukkan fakta yang sebenarnya terjadi. Boleh, silakan. Kalau ada satu dua yang ingin mengungkapkan apapun yang muncul, sekali lagi tidak harus berdasarkan pertanyaan. Siapa yang mau bercerita tentang ini? Boleh. Tidak harus pengalaman pribadi, jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan saja. Siapa boleh?
dari baris tengah mungkin boleh menceritakan, tidak usah malu. Kalaupun nanti dalam cerita nangis ya tidak apa-apa, keluarkan saja. Saya juga nangis kok waktu beberapa kali membawakan materi Hika Kategumen. Dan saya juga tidak malu untuk mengakuinya. Silahkan, boleh. Salah satu, boleh. Bu Darsem boleh. Pakai ini saja. Makasih Romo. Kalau dari saya lihat video tadi itu, ya anaknya sayang sekali gitu sama orang tuanya gitu. Jadi walaupun dia banyak yang nggak suka sama ibu guru, dia nggak peduliin gitu. Jadi tetap ke sekolah dia bawa. Guru kepala sekolahnya juga kan nggak menyelidiki gitu bagaimana keadaan sebenarnya orang tuanya itu. Jadi dia nggak boleh mengajar lagi. Tapi tuh karena memang ini anak sayang sekali sama orang tuanya, ya dia nggak peduliin orang lain mau kata apa gitu. Ya itulah kalau pribadi saya, ya kalau anak berbakti sama orang tua ya seperti itu. Jadi udah mau Ya, Pak. Terima kasih banyak, terima kasih udah sematas beberapa highlight tentang bagaimana orang bisa mengetahui. Silakan selanjutnya boleh. Saya tambahin sedikit dari Bu Darsem ya. Boleh. Jadi sebenarnya anak itulah yang tahu ibunya itu bagaimana, karena dari kecil kan ya anak itu diasuh sama ibunya itu. Jadi sebetulnya dialah yang mengerti bahwa ibunya tidak bisa dirawat sama orang lain gitu. Itu aja. Ya, faktanya bahwa anak itu sungguh ingin menjaga ibunya, ya kemudian dia membawanya ke sekolah dan lain-lain, dan sebenarnya itu juga memberi nilai lebih bagi anak murid. Hanya kan ada fakta lain bahwa banyak orang tua murid yang terganggu dengan situasi itu, tetapi kemudian akhirnya dijawab sendiri oleh beberapa anak murid yang akhirnya memberi perhatian pada orang tua. Nah, disitulah fakta yang lebih dalam. Oke, satu lagi boleh bercerita. Boleh. Guru. Terima kasih, bukan cuma itu aja. Yang menarik dari video yang terakhir ini adalah kadangkala kita itu biasanya hanya bisa untuk ngomong, tapi justru yang dibutuhkan adalah nggak banyak ngomong tapi actionnya. Nah, dalam video tadi seorang guru itu tidak banyak bicara tapi dia langsung memberikan contoh begini, mencintai pelajaran apapun kamu boleh pintar anak-anak gitu kan, tapi ada satu pelajaran yang harus kalian juga belajar dalam hidup ini. Dia nggak perlu ngomong sama murid tadi, orang tuanya di bawah, dan itu menjadi contoh. Anak-anak tadi melihat cara menyuapi, cara menurunkan dari motor, itu sudah tindakan nyata yang anak-anak merekam. Nah, anak-anak di sini kalau dalam komunitas kita, ya orang lingkungan kita, orang sekitar kita. Jadi kita tidak perlu, kita harus ini, tidak usah. Kita langsung memberi contoh dengan tindakan. Itu sudah menjadi ikan yang berjalan dan jos obatnya. Itu saja sih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, baik Bu Guru. Boleh, kalau ada satu lagi yang mau bercerita, boleh juga. Silakan. Terima kasih, Romo. Kalau saya melihat yang poin yang kedua yang Romo tulis itu menarik buat saya. Gosip itu kan timbul dari pikiran yang negatif.
ketika kita melihat sesuatu itu negatif, kita sudah mulai membuat tirai bahwa apa yang ada di balik itu sudah lagi tidak terlihat. Saya melihat itu. Maka ketika orang tua juga ditutup dengan gosip-gosip ini, sebenarnya apa yang ada di balik peristiwa itu mereka sudah lagi tidak melihat, ya kan? Ini yang menurut saya dari bacaan singkat tadi, apa yang dikatakan Yesus, membunuh itu salah satunya ya ketika kamu bergosip. Karena apa yang dilakukan di balik kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak terlihat. Itu yang saya ambil dari peristiwa ini, Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk empat orang yang saudari dan saudara kita yang sudah mencoba untuk merenungkan, membantu kita untuk memahami bahwa aturan hukum Taurat jangan membunuh, jangan bersaksi dusta itu menjadi konkret dalam salah satu hal. Oke, boleh kalau mau ikut bercerita, menyumbangkan ide atau sharing pengalaman, boleh, silakan. Kalau pengalaman saya mau ya, guru itu kan sangat baik sama orang tuanya. Kadang-kadang memang kebaikan itu menimbulkan pertentangan. Ya, itu juga bisa terjadi di dalam keluarga. Misalnya orang tua mantu sama mertua. Yang saya mau tanya ya, mantu sama mertua itu katanya nih itu ibarat air dan minyak. Pertanyaannya itu fakta apa gosip? Kalau buat saya itu bisa fakta, bisa gosip. Tergantung kita respeknya bagaimana, memandangnya bagaimana. Ya, ya kan? Seperti ini, guru ini ya kan, digosipin, ya kan? Yang jadi menimbulkan pertentangan, ya kan? Banyak orang tua nggak suka. Padahal ini kan suatu kebaikan, ya kan? Misalnya anak ngurusin orang tua, ya kan? Bagus guru ini belum menikah. Kalau menikah tambah puyeng dia, ya kan? Mantunya pasti juga akan menimbulkan pertentangan, ya kan? Jadi intinya kalau kita berbuat baik menimbulkan pertentangan, teruslah berbuat baik. Itu aja. Terima kasih. Ya, poin terakhir ini menjadi jelas tentang bagaimana perbuatan baik itu harus terus dilanjutkan tanpa menyerah. Terima kasih atas sharing-sharingnya yang cukup bisa membantu kita untuk memahami aturan jangan membunuh, jangan bersaksi dusta itu dalam hal-hal konkret setiap hari kita. Nah, apa yang sebenarnya ingin diarah oleh Yesus dengan yang disampaikan tadi, bahwa pelaksanaan hukum secara fisik memang perlu, artinya secara lahiriah perlu memang, karena itu demi kebaikan bersama. Tetapi yang lebih penting kemudian adalah bagaimana sungguh mengerti makna dari hukum atau aturan itu, sehingga orang tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi lebih menghayatinya. Atau bahkan secara negatif, lah saya nggak melanggar hukum itu kok, berarti saya nggak salah, tetapi itu biasanya sebuah pembenaran. Pertama, perasaan marah manusia terhadap sesamanya membuat kecenderungan baginya untuk melakukan dosa lain. Marah merupakan bibit dosa, dan dosa melahirkan konsekuensi penghukuman. Maka hendaknya sebisa mungkin berlatihlah untuk bersyukur setiap hari sehingga ada damai dalam hati. Bila terlanjur memiliki perasaan marah terhadap orang lain, cepat-cepatlah mengoreksi itu dengan berdamai dengan orang itu, atau sekurang-kurangnya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kedua, pada masa ini di mana kemajuan teknologi itu begitu pesat, informasi bisa didapat dan mudah, orang cenderung bisa mencari apapun di dalam internet, dan kadang-kala orang mencari hiburan dan kenikmatan yang tidak pantas. Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Maka di sini pentingnya kalau kita mau tahu tentang jangan berbuat zina, itu kita penting menjaga hati dan menjaga kekudusan tubuh kita. Jangan sampai hati kita dikuasai nafsu yang tidak baik, maka teruslah menjaga panca indera. Dan apa yang ingin ditunjukkan Yesus dengan perintah jangan bersaksi dusta? Berlatihlah dan untuk berbicara dengan jujur
tetapi juga memperhatikan situasi. Seperti halnya dalam film tadi, apa yang ingin diungkapkan adalah anak-anak tadi mengatakan kepada orang tua untuk memberikan penjernihan secara konkret, bahkan lewat sikap mereka yang ikut mencari. Itu salah satu bentuk. Tidak harus fakta itu diungkapkan, tetapi juga bisa dengan tindakan-tindakan. Dan juga kebaikan tadi terus dilakukan. Maka juga hindari untuk bergosip, tentu ini tidak mudah, maka berlatih untuk mengapresiasi. Itu biasanya sebagai bagian yang penting. Karena kan ini kebalikannya dari bergosip. Bergosip itu membicarakan hal yang negatif. Biasanya ya kalau gosip, jarang gosip itu gosip hal yang bagus. Itu sangat jarang sekali. Tetapi berlatihlah untuk memberikan apresiasi pada orang, entah itu sekecil apapun, tapi itu bisa membuat kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang bisa membunuh karakter. Kedustaan yang dibungkus dengan alasan yang terbaik pun tidak pernah akan berbuah kebaikan. Dan kedustaan yang satu pasti akan berusaha ditutupi dengan kedustaan yang lain, sehingga sampai kita jatuh kepada jerat si jahat. Nah, maka itu beberapa permenungan-permenungan yang dapat kita ambil. Tadi sudah banyak cerita tentang bagaimana berupaya rendah hati, berupaya supaya kebaikan itu terus dilanjutkan walaupun banyak tantangan, dan mau terus belajar. Saya kira itu dari sharing kita yang bisa kita kita bisa dapatkan. Nah ini teman-teman, kalau masih ada waktu atau apa, ataupun kalau kesulitan untuk masing-masing bersharing tadi kan, mungkin saat-saat awal saya tadi kesulitan untuk karena memang belum in semua. Tetapi yang video yang kedua tadi kan beberapa bahkan meminta saya. Nah itu berarti orang sudah in. Saya sengaja, artinya saya tahu video pertama tidak akan banyak. Tetapi tanpa video pertama orang nggak bisa masuk video kedua karena belum in. Nah nanti dalam sharing pun juga akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami karena saya terbiasa dengan hal video, maka pancingannya adalah itu sebenarnya. Tetapi teman-teman bisa menggunakan hal lain yang mungkin sesuai dengan situasi. Atau kalau kesulitan, bentuklah jadi kelompok kecil. Itu biasanya orang akan cerita, tapi harus ada pertanyaan, panduan. Itu akan membantu sekali. Maka untuk sharing kitab suci dan lain-lain, ada banyak cara sebenarnya. Nah, ini kalau tidak pernah mencoba tidak akan pernah tahu. Artinya mana yang tepat itu tidak akan pernah tahu. Karena saya sudah beberapa kali memberikan rekoleksi, beberapa kali ngomong di depan umum, mengetahui bagaimana psikologi dari seseorang. Jadi ada gambaran dan bayangan terlebih dahulu sebenarnya. Nah nanti teman-teman cobalah bereksplorasi tentang hal ini. Sekali lagi, kalau tidak pernah mencoba tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah tahu bagaimana. Oke. Nah setelah sharing bisa ditutup dengan doa spontan ataupun doa umat kalau misalnya sudah disiapkan doa umat. Nah, itu nanti teman-teman bisa atur. Nah maka mari dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, kita bisa melihat beberapa titik untuk berlatih rendah hati, terutama untuk terus belajar, tidak pernah menyerah. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa meneruskan kebaikan itu walaupun banyak tantangan dalam kehidupan, dan mengurangi apa yang disebut sebagai gosip yang bisa untuk membunuh karakter seseorang. Mari kita tutup dengan doa singkat. Allah Bapa, sungguh agung dan mulianya hukum yang berasal daripadamu. Putramu sendiri telah memberikan kami pengertian yang lebih agar kami dapat melaksanakannya dengan benar dalam hidup kami. Utuslah selalu Roh Kudus-Mu untuk mendampingi dan membimbing kami dalam pengamalan hukum-hukum-Mu dari hari ke hari. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Artinya bahwa Gokil ini adalah kesempatan kita untuk berlatih memandu lingkungan sehingga bisa bercerita, ataupun kalaupun ada sesuatu yang ingin menuangkan perasaannya, silahkan. Tetapi jangan lupa nanti di akhir adalah membungkus dengan 1-2 kalimat pendek. Ataupun kalau ada yang sharing, itu di underline, di garis bawahi. Apapun sharingnya ya. Jadi jangan langsung sebagai pemandu, nggak bisa gitu, salah itu. Jangan, hindari kata itu. Hindari kata. Walaupun kita nggak setuju, underline mana yang bisa. Itu fungsi pemandu justru di situ. Menggaris bawahi. Menggaris bawahi itu bukan menambah sesuatu yang baru. Menggaris bawahi. Jadi itu fungsi pemandu. Jadi saya kira beberapa hal dasar itu sudah saya berikan. Ini adalah materi untuk yang bulan Februari. Tentu ada modifikasi dari saya. Banyak video modifikasi, banyak beberapa contoh saya modifikasi juga. Tetapi itu hal yang lumrah sebenarnya. Beberapa hal dasar ada di dalam panduan itu sendiri. Maka saya kira dari saya cukup. Saya kembalikan ke panitia.